Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas topik yang mungkin salah satu topik paling penting dari sekian banyak video yang pernah aku bahas di channel ini. Yap, di video kali ini aku mau bahas tentang transisi sumber energi. Transisi sumber energi ini bakalan ngubah semua elemen dalam ekonomi kita, mulai dari perdagangan, pasar keuangan, dan juga peradaban modern. Dan cepat atau lambat, suka atau nggak suka, transisi energi ini bakalan ngaruh ke kehidupan kita semua. Oke, tapi sebelum bahas terlalu jauh, aku mau bahas dikit dulu nih tentang latar belakangnya. Mulai dari apa itu transisi energi, kenapa transisi sumber energi ini penting, kenapa sih transisi energi nggak cepat dilakuin aja kalau itu penting, dan apa aja tantangan yang perlu dipertimbangin dalam proses transisi sumber energi. Yang pertama, kita mulai bahas dulu tentang apa sih sumber energi itu. Sederhananya gini, semua teknologi modern yang kita nikmatin sekarang tuh butuh energi. Di semua lampu yang nyala, di semua gadget yang kita pakai, di segala bentuk kendaraan angkutan, entah itu darat, laut, dan udara, semuanya butuh energi. Sederhananya semua peradaban modern manusia saat ini butuh yang namanya energi. Energinya dapat dari mana sih? Nah, sumber energinya bisa jadi macam-macam ya. Yang paling populer itu adalah energi fosil kayak batu bara dan minyak bumi. Dua material ini ada di dalam perut bumi dan sifatnya mudah terbakar. Hasil pembakarannya bisa dikonversi jadi listrik dan bensin. Selain sumber energi fosil, ada juga nih alternatifnya kayak panas matahari, sumber energi dari angin, dari kekuatan air, dan juga dari nuklir. Dan dari semua alternatif sumber energi ini, masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang jumlahnya terbatas, ada yang jumlahnya nggak terbatas. Ada yang sangat merusak lingkungan, ada juga yang ramah lingkungan. Ada yang biaya pengolahannya murah, ada juga nih yang biaya pengolahannya mahal. Ada yang risiko kecelakaannya rendah, ada juga yang risiko kecelakaannya tinggi. Terus kenapa sih ada wacana transisi sumber energi ini? Masanya sekarang tanpa kita sadarin, hampir semua sumber energi yang nopang peradaban manusia sebagian besar bergantung sama sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan ngasihin emisi zat polutan yang sangat berbahaya buat lingkungan. Sumber energi fosil perlu jutaan tahun buat terbentuk, dan jumlahnya tuh terbatas banget. Diprediksi cuma beberapa puluh tahun ke depan aja, cadangan sumber energi fosil udah nggak bisa lagi buat nopang kebutuhan energi di seluruh dunia yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Di sisi lain, sumber energi fosil tuh sangat berbahaya buat lingkungan. Kita coba lihat yuk data kandungan zat polutan di atmosfer. Selama ribuan tahun, konsentrasi CO2 di atmosfer relatif stabil di level 180-300 ppm. Tiba-tiba aja dalam 100 tahun terakhir, sejak manusia mulai mengkonversi energi fosil jadi listrik dan BBM, kadarnya tuh melonjak sampai 403 ppm. Kenaikan zat polutan ini tuh juga diiringin sama kerusakan lingkungan lain yang ujung-ujungnya tuh ngaruh ke banyak sumber kehidupan manusia, kayak sumber air bersih, rusaknya ketahanan pangan, dan juga lingkungan tempat kita dapetin sumber-sumber makanan kita dari alam. Coba kamu bayangin deh, di setiap lampu yang nyala di seluruh dunia, di setiap keramaian lalu lintas dan kemacetan, dan di setiap distribusi perdagangan di seluruh dunia, ada harga nggak kasat mata yang harus dibayar sama peradaban kita. Dan harganya itu mahal banget, yaitu kerusakan lingkungan yang bisa jadi bencana ekonomi di masa mendatang. Menurut penelitian dari Deloitte, kalau misalnya transisi energi ini nggak dilakuin, maka kerusakan lingkungan dan dampak-dampak turunannya bisa nimbulin kerugian finansial sebesar 178 triliun dolar atau setara sama 2,6 kuantiliun rupiah sampai dengan 50 tahun ke depan. Oke, mungkin sekarang kamu kepikiran gitu. Solusinya kan tinggal kita ganti aja sumber energinya. Dari yang tadinya bersifat terbatas dan ngerusak lingkungan, jadi sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Yap, solusinya tuh emang transisi energi. Tapi masalahnya nggak semudah itu. Proses transisi ke sumber energi baru dan terbarukan atau EBT, sayangnya tuh nggak bisa secara instan. Ada banyak banget tantangannya. Aku coba bahas ya beberapa tantangan yang perlu kita pahamin bareng-bareng. Tantangan yang pertama itu adalah kebutuhan energi seluruh dunia saat ini masih sangat bergantung sama energi fosil. Sekarang kita coba cek deh data ini. Kita bisa lihat nih dominasi penggunaan sumber energi fosil buat kebutuhan listrik dan bahan bakar secara global.
Di sisi lain, berdasarkan laporan dari REN21 Global Status Report tahun 2020, sumber EBT itu baru mencakup 11% dari konsumsi energi dunia di tahun 2018. Dan di tahun 2019, sumber energi ini cuma mencakup 27% dari produksi energi dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri nih, berdasarkan kata data Insight Center dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, produksi EBT tahun 2018 itu baru sekitar 14% dari produksi energi nasional. Dengan kondisi energi fosil yang masih sangat dominan, tentu transisinya perlu berproses secara bertahap. Sekarang kita lanjut bahas tantangan yang kedua, yaitu dari sisi bisnis dan keuangan. Buat bikin sebuah industri baru tentu butuh biaya yang jauh lebih besar dibanding ngelanjutin industri yang udah ada dan operasionalnya udah berjalan secara efisien. Suka atau enggak, sumber energi fosil emang udah lebih matang dan efisien di bidang penyediaan energi. Teknologi dan peralatannya udah lengkap, sumber daya manusia dan para ahlinya banyak, dan secara operasional juga udah jelas gitu ya semua hitung-hitungannya. Jadi kalau kita hitung risiko jangka pendek, proyek energi fosil ini dianggap lebih aman, karena sisi teknologi dan operasionalnya udah siap dan semua tinggal jalanin aja. Di sisi lain, sektor energi terbarukan ini bisa dibilang pemain baru di industri energi. Infrastrukturnya masih belum matang, proses distribusinya juga belum efisien, dan teknologi yang dipakai pastinya beda nih dan belum banyak dikenal sama banyak orang. Di sisi lain, SDM yang fokus di bidang EBT juga masih harus belajar banyak hal tentang pemanfaatan sektor yang baru berjalan ini. Dengan kondisi ini, modal investasi di sektor energi baru diperkirain baru bakal balik modal seenggaknya 7 tahun atau bisa lebih lama lagi. Hal ini akhirnya nyambung sama tantangan yang ketiga, yaitu aspek pemodalan. Ngebangun industri baru dari nol itu tentu punya banyak banget tantangan, entah dari sisi teknis atau dari sisi pemodalan. Teknologi yang masih baru dan SDM yang baru berkembang tuh bikin belum banyak institusi keuangan yang berani ngambil risiko buat ngasih pinjaman modal ke industri yang masih baru ini. Kita bisa lihat data kebutuhan investasi energi buat mencapai target rencana umum energi nasional dari laporan IIEE dan juga IESR tahun 2019. Di sini kelihatan ya kebutuhan investasi energi fosil tuh punya perbandingan biaya dan kapasitas energi yang lebih efisien daripada sumber energi baru dan terbarukan, di mana pembangunan industri EBT butuh investasi 72,5 miliar dolar buat pembangunan kapasitas sebesar 35 gigawatt atau lebih dari 2 miliar dolar per gigawatt. Sementara energi fosil tuh cuma butuh 58 miliar dolar buat kapasitas 47,5 gigawatt. Alias dengan kebutuhan dana yang lebih kecil, sumber energi fosil tuh justru masih bisa ngasihin kapasitas energi yang lebih besar. Di sisi lain, pinjaman bank dalam bentuk obligasi di Indonesia tuh kebanyakan baru bisa ngasih tenor sepanjang 5-8 tahun aja. Sementara proyek energi baru ini seenggaknya butuh modal besar dan tenor lama di atas 10 tahun. Dengan kata lain, mayoritas pinjaman obligasi perusahaan di Indonesia tuh masih belum punya kapasitas yang memadai buat ngebiayain proyek energi terbarukan yang butuh modal besar dan tenor lama di atas 10 tahun. Kalau misalnya kita lihat datanya di tahun 2018, pendanaan ke sektor EBT emang baru mencakup 11% dari penyaluran kredit bank. Tapi kita juga perlu ngerti nih sudut pandang dari sisi bank, di mana mereka juga dituntut bertanggung jawab sama dana nasabah dan investornya buat ngelola uang itu secara sehat dengan risiko yang terjaga. Gara-gara kondisi yang dilematis ini, proses peralihan menuju penggunaan EBT itu masih punya tantangan tersendiri dari sisi pemodalan. Padahal nih, kalau dari sisi potensi, alam Indonesia punya banyak sumber energi terbarukan yang sangat kaya. Misalnya matahari terik sepanjang tahun, garis pantai terpanjang di dunia, yang bisa dimanfaatin tenaga ombaknya. Gas bumi yang tersedia juga melimpah, sampai tenaga angin yang juga melimpah di berbagai area di Indonesia. Dan kalau dihitung-hitung nih, potensi energi yang dihasilkan itu mencapai lebih dari 441 gigawatt atau setara sama 7 kali lipat produksi listrik nasional di tahun 2018. Nah, pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kita nunda pendanaan ke industri EBT? Ketika negara-negara lain udah mendahului dan mulai berani ngambil risiko, mau sampai kapan industri perbankan kita nunda semua ini? Mau sampai kapan kita nyia-nyiain potensi alam negara kita yang justru diberkahi banyak sumber EBT yang jadi tren di masa depan? Pada akhirnya kita harus sadar kalau nggak semua hal harus berorientasi sama uang. Dan kita juga harus sadar bahwa ada saatnya kita harus ngelakuin perubahan, ngadepin risiko kegagalan,
dan rela dapat keuntungan finansial yang lebih dikit demi ngeraih tujuan yang jauh lebih besar dan jauh lebih bermanfaat buat jangka panjang. Sejauh ini emang masih belum banyak ya bank yang berani nyalurin dana ke sektor EBT. Tapi seenggaknya udah ada nih beberapa bank yang mulai ngambil langkah positif. Salah satunya itu produk Green Bond dari Bank Mandiri. Green Bond ini adalah proyek pembiayaan buat mempelopori proyek-proyek industri yang bergerak di transisi energi bersih, sektor industri ramah lingkungan lain termasuk program sosial dan lingkungan. Saat ini Bank Mandiri udah nyalurin dana sebesar Rp109 triliun ke sektor lingkungan atau setara sama 11,8% saluran pinjaman mereka. Dan saat ini 46% dari $300 juta obligasi yang terjual dipakai buat ngebiayain proyek-proyek ramah lingkungan. Salah satunya adalah transisi menuju energi baru dan terbarukan. Selain itu, portfolio pendanaan energi baru dan terbarukan terus bertumbuh sepanjang tahun. Dari 1.610 miliar di tahun 2017, jadi 6.943 miliar di tahun 2023. Beberapa contoh proyek yang udah disalurin tuh ada PLTA Malaya dengan kapasitas 90 MW, PLTA Kerinci dengan kapasitas 350 MW, PLTA Poso sebesar 515 MW, dan ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 672 MW. Secara keseluruhan, proyek ini tuh udah menuhin 1,1 juta kebutuhan listrik rumah tangga di Indonesia, dengan ngasihin energi listrik sebesar 4,6 juta megawatt selama 1 tahun dan ngurangin emisi gas rumah kaca setara 1,8 juta ton CO2. Dan dalam mengelola risikonya, Bank Mandiri juga membuat supaya waktu pembiayaan itu selaras nih sama timeline pemerintah terkait transisi energi. Jadinya pihak pengembang proyek EBT bisa ngelihat komitmen jangka panjang, kepastian tempo pendanaan, dan tingkat bunga yang mereka terima dari Green Bond ini. Bahkan rencananya nih, Bank Mandiri mau secara bertahap mencapai net zero emission di tahun 2030. Dengan segala upaya ini, aku sih berharap bakalan makin banyak lagi institusi keuangan yang turut berkontribusi pada proses transisi energi ini. Karena cuma dengan upaya dari semua pihak, proses peralihan sumber energi yang lebih bersih, sehat, dan bertanggung jawab ini bisa benar-benar terrealisasi. Nah, itu tadi penjelasan aku tentang polemik masalah transisi menuju energi baru dan terbarukan di Indonesia. Semoga video ini bisa nambah wawasan kamu ya, khususnya tentang isu transisi energi yang kita jalani dalam beberapa dekade ke depan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.